Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Ta'zim dan takrim yang terutama sekali yang mulia kepada Abi beserta keluarganya selaku ayahanda rohani kita bersama. Ta'zim dan takrim pula kepada seluruh dewan guru dan seksi-seksi yang telah menjalankan roda pendidikan Diyaul Haq Al-Adidiyah yang kita cintai ini. Dan yang mulia kepada Dewan Hakim dan Dewan Juri. Selanjutnya yang teristimewa yaitu kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada malam ini. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Taubat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isi masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan raja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertaubat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka mengerjakan larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini merupakan perbuatan yang harus kita segerakan. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk yang bernama manusia ini sulit untuk melepaskan diri dari dosa dan salah. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulangi lagi pada masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu akhwi bani adama madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam
saya akan selalu menipu dan menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis itu. Wa izzati wa jalali ya mal'un la azu aghfir lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka, sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka, aku akan senantiasa memberikan ampun terhadap mereka sepanjang mereka memohon ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal musawwifun, celakalah terhadap orang yang menunda-nunda taubat. Dari syarahan hadis dimaksud kata-kata al-musawwif adalah orang yang berkata nanti atau besok aku bertobat, dialah yang celaka. Kenapa? Karena dia telah mengekalkan sesuatu urusan yang tiada diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, selaku kita umat Nabi Muhammad banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan istighfar itu dapat meruntuhkan dosa kita. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubul istighfar. Inna likulli da'in dawaun, bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya, wa dawa'u dzunubul istighfar, sedangkan obat dosanya itu adalah istighfar. Maka perhatikanlah wahai umat Islam yang tinggi kesadarannya. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, maka bagaimanakah dengan keadaan kita ini selaku kita pendosa? Kenapa kita masih enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa pula bibir kita tidak digerakkan untuk beristighfar sepanjang masa? Dan kenapa pula kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hanya Allah yang membebaskan kita daripada api neraka? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari kesimpulan yang saya sampaikan, maka kita mengambil kesimpulan pada malam ini, yaitu taubat merupakan suatu kewajiban terhadap kita. Selaku kita manusia banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku manusia dan banyak kesalahan kepada Allah, berbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan istighfar itu dapat menebuskan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubul istighfar, bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya, wa dawa'u dzunubul istighfar, sedangkan obat dosanya itu adalah istighfar. Maka mudah-mudahan pada malam ini kita sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kita ataupun dosa orang tua kita. Maka sama-sama pada malam ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira
wali jaddina wali jaddatina wali ustadzina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hanya sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.